Oke, itu si Melena tuh. Kakak ngebunuh? Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan ngebahas kasus yang baru saja terjadi, yaitu pembunuhan di Banjar, Jawa Barat. Kasus ini memakan satu korban jiwa yang dibunuh dekat kandang domba. Bagaimana kronologi kisah dan kasus ini? Yuk kita simak videonya. Kisah bermula pada suatu rumah yang berada di Dusun Radengan 1, RT 02, RW 05, Desa Raharja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, Jawa Barat. Sebuah rumah dihuni oleh Agus Sopyan berusia 58 tahun dan sang istri bernama Ponia Siti Rohma. Mereka pun telah dikaruniai 3 orang anak perempuan yang bernama Siti Aisyah, Siti Basiro, dan anak bungsunya yaitu Siti Nuraina. Anak kedua yang bernama Siti Basiro telah memiliki suami bernama Arthur Leckwellor berusia 35 tahun yang berasal dari California, Amerika Serikat. Awal kisah percintaan mereka bermula dari perkenalannya melalui sosial media, di mana adik bungsunya yang bernama Siti Nuraina berteman dengan Arthur di dalam sosial media Facebook sejak dirinya masih berkuliah. Namun keduanya tidak pernah bertemu secara langsung dan hanya saling menyapa sesekali saja. Meskipun hanya mengenal melalui sosial media saja, namun pertemanan mereka terus berlanjut hingga Siti Nuraina pun menikah. Lantaran sang kakak belum mendapatkan jodoh, lalu Arthur pun dikenalkan dengan kakaknya, yaitu Siti Basiro, hingga mereka pun menjalin komunikasi secara intensif dan menemukan adanya kecocokan. Seiring berjalannya waktu, Arthur mulai menyatakan keseriusannya untuk menikahi Siti Basiro. Arthur menunjukkan keseriusannya, dia pun menjadi seorang mualaf pada tahun 2020, hingga pada akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk menikah pada tahun 2021. Setelah dari pernikahan itu, Arthur membeli rumah dan tanah di dekat rumah orang tua dari sang istri. Selain itu, hasil pernikahan mereka pun mereka telah dikaruniai seorang anak. Arthur ini merupakan seorang wira swasta yang menghidupi keluarga kecilnya dengan bertani. Dikarenakan Arthur memiliki hobi menanam dan memiliki kebun di halaman rumahnya. Dia pun bekerja sama dengan mertuanya itu dalam bercocok tanam. Menurut warga sekitaran, jika Arthur dikenal sebagai sosok yang baik kepada masyarakat. Bahkan dia pun sering ikut sholat berjamaah di masjid dekat rumahnya. Namun, Arthur hingga kini sama sekali tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia. Dan Siti Basirola yang menjadi penerjemah jika suaminya sedang berkomunikasi dengan masyarakat sekitaran. Ketika sedang tidak bersama dengan sang istri, Arthur menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang berada di dekatnya. Pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023, jam 10.30 pagi harinya. Ada seorang tetangga ketika itu sedang berkebun. Melihat Arthur datang ke rumah mertuanya menggunakan mobil miliknya. Tidak lama kemudian terdengarlah suara keributan dari dalam rumah tersebut. Tiba-tiba warga kembali mendengar adanya suara teriakan histeris dari Ponia yang meminta pertolongan. Warga yang mendengar teriakan tersebut langsung menuju sumber suara dan bergegas menghampirinya. Sontak saja warga pun terkejut ketika melihat Agus Sopyan sedang ditikam berulang-ulang kali dari belakang pada bagian lehernya oleh sang menantu Arthur di samping kandang domba. Warga yang melihat itu pun berusaha memberikan pertolongan dengan mengambil batang pohon singkong lalu memukuli Arthur. Namun pukulan tersebut
tidak membuat Arthur berhenti menikam mertuanya itu. Setelah puas dalam kondisi mertuanya bersimbah darah, Arthur dengan santai langsung meninggalkan tempat kejadian, lalu bergegas pulang untuk mandi dan mengganti pakaian di rumahnya. Warga sekitaran pun segera melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian. Polisi pun segera datang ke TKP dan mengamankan Arthur yang pada saat itu menggunakan baju berwarna hitam dan topi putih. Selain itu, polisi juga berhasil mengamankan sebuah pisau yang digunakan untuk membunuh mertuanya Agus. Tubuh korban Agus Sopyan segera dievakuasi dibawa ke RSUD Banjar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hasil dari otopsi pun menyatakan jika korban Agus meninggal dunia akibat sejumlah tikaman pada bagian lehernya. Sementara pelaku Arthur diamankan di Polres Banjar, Jawa Barat. Setelah menjalani proses interogasi, pelaku Arthur mengakui jika dirinya tega membunuh mertuanya sendiri karena sakit hati kepada korban. Dengan kecurangan bisnis yang dilakukan oleh korban, seperti mencuri popok kotoran kambing, dan sikap korban pun selalu ikut campur di dalam masalah rumah tangganya. Ternyata sebelum kejadian ini, Arthur pernah memiliki masalah dengan mertuanya dan sempat dipanggil ke kantor polisi karena sudah 2 kali melakukan perusakan di rumah korban. Kejadian pertama, pelaku menghancurkan barang-barang milik korban di rumahnya yang disebabkan karena kesalahpahaman. Korban mertuanya dituduh telah mencuri pupuk di rumah dari pelaku. Namun masalah itu pun berhasil diselesaikan secara kekeluargaan. Perusakan yang kedua kalinya terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pada jam 13.30 siang harinya. Dari perusakan tersebut, pihak keluarga pun memutuskan untuk melaporkan Arthur ke Polres Banjar sekitar pada jam 18.30. 6 hari setelah kejadian itu, tepatnya hari Jumat tanggal 22 September 2023, pelaku diundang oleh polisi untuk menyelesaikan masalah ini. Pelaku pun datang ke kantor polisi untuk menjalani proses interogasi. Bahkan dari pihak imigrasi pun hadir di sana. Meskipun sudah melakukan perusakan, pihak kepolisian pun memutuskan untuk tidak menahan Arthur. Suasana di rumah korban pun terlihat semakin histeris ketika istri korban mengamuk kepada pihak kepolisian. Ponia, istri korban, berteriak dan kecewa dengan kinerja polisi, meminta pertanggungjawaban kepada pihak kepolisian karena sudah 2 kali pelaku melakukan perusakan di rumah korban. Namun mengapa pelaku ini masih dibiarkan bebas? Tapi kalau nyawa ini, saya udah bilang ke polisi kenapa nggak ditangkap. Katanya belum memenuhi prosedur. Polisi itu sangat petinggi di Jakarta juga udah boleh. Dikira anak saya nggak pada bekerja di sana. Sama polisi, sama pengacara, sama petinggi. IG Manila. Itu kata IG Manila boleh itu langsung dideportasi. Kenapa di sini nggak boleh? Apakah sudah? Ponia dan keluarga merasa sangat kecewa dengan kinerja polisi. Alasan polisi bahwa pelaku ini belum bisa diproses secara hukum karena harus ada keterangan dari kedutaan deportasi dahulu. Sementara sudah jelas perilaku pelaku ini sudah di luar batas normal dan membuat dirinya merasa trauma setiap hari. Puncak kejadian mengerikan ini berawal pada tanggal 23 September 2023. Arthur sempat pergi liburan bersama dengan keluarga kecilnya ke Pantai Pangandaran, Jawa Barat. Setelah pulang dari sana, dia pun menjalani semuanya dalam kondisi baik-baik saja. Lalu pada keesokan harinya, tepatnya hari Minggu, tanggal 24 September 2023, Arthur mendapati adanya bukti transfer uang kepada mertuanya yang dikirimkan oleh sang istri sebesar Rp5.500.000. Uang tersebut dipergunakan untuk mengganti rugi kerusakan yang telah dilakukan oleh sang suami.
dan itu memicu amarahnya. Dengan penuh amarah, pelaku nekat mendatangi rumah mertuanya untuk menemui sang istri. Sesampainya di sana, dia pun bertemu dengan istrinya dan terjadi keributan hebat. Hingga Arthur kembali melakukan perusakan di rumah tersebut. Tidak berselang lama, Arthur keluar dari rumah, lalu menemukan mertuanya sedang memberi pakan domba di samping rumah tersebut. Dengan amarah yang masih puncak, Arthur diam-diam dari belakang menikam leher mertuanya beberapa kali, hingga pada akhirnya korban pun meninggal dunia. Setelah polisi melakukan pendalaman kasus, ternyata pelaku ini telah memiliki riwayat kejahatan yang sangat mengerikan. Pada tahun 2015, Arthur pernah ditangkap oleh pihak kepolisian California, Amerika Serikat karena melukai pasangan lansia dengan samurai ketika dirinya masih berusia 27 tahun. Arthur didakwa melakukan percobaan pembunuhan, namun proses hukumnya seperti apa tidak dijelaskan secara rinci. Setelah dilakukan pemeriksaan tubuh korban pun dikembalikan ke pihak keluarga, lalu segera disemayamkan di TPU Desa Raharja pada hari Senin pagi yang tidak jauh dari rumah duka. Warga sekitaran merasa sangat kehilangan akan sosok dari almarhum, apalagi semasa hidupnya sosok korban ini dikenal baik, juga berbaur dengan masyarakat. Akibat perbuatannya itu, Arthur ditahan di sel tahanan Polres Banjar untuk menjalani proses hukum dan dijerat pasal tidak berencana dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Guys, pada kasus ini gua menilai seharusnya pembunuhan itu bisa dicegah jika aparat bertindak cepat. Seharusnya bukan hanya pelaku saja yang diperiksa pada kasus kejahatan tersebut, namun aparat yang lalai dan lambat dalam menanggapi aduan masyarakat sebelum pembunuhan itu terjadi harus diperiksa. Jika memang terbukti lalai dalam menanggapi laporan dari masyarakat, wajib dikenakan sanksi hingga dipecat karena berdampak besar, yakni hilangnya nyawa seseorang. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video. Oke?